Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal penelitian hasil penelitian kami dengan judul Tingkat Ketaatan Mahasiswa Fakultas Keperawatan UPH dalam menjalankan protokol kesehatan di lingkungan asrama. Berikut nama anggota-anggota kami. Penerapan protokol kesehatan di saat new normal sangat penting untuk dilakukan agar dapat memutuskan mata rantai virus corona. Anak-anak, pemuda, dan remaja sangat berpotensi untuk menularkan virus COVID-19 dibandingkan dengan orang tua. Ketaatan mahasiswa keperawatan, terutama yang hidup secara berkelompok di asrama, turut bersumbangsi dalam penanganan penyebaran COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat ketaatan mahasiswa Fakultas Keperawatan UPH dalam menjalankan protokol kesehatan di lingkungan asrama. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah univarian atau statistik, deskriptif dengan memberikan data berupa narasi, tabel distribusi frekuensi, dan juga presentase. Hasil yang didapatkan yaitu dari 40 responden, penelitian terdapat 40 dari hasil presentasenya 100%. Sudah taat terhadap protokol kesehatan dengan nilai tertinggi ketaatan self-efficacy 40 dengan persentasenya 100%. Dan nilai terendah dari ketaatan terhadap cues to action 34 dengan nilai persentasenya 85%. Yang menjadi tolak ukur terhadap kepatuhan terhadap protokol kesehatan ialah belief model yang terdiri atas 5 bagian, yaitu perceived suppressibility, perceived benefits, perceived barriers, self-efficacy, cues to action. Apabila individu melaksanakan salah satu dari bagian ini, maka sudah dipastikan bahwa individu tersebut merupakan orang yang taat melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. COVID-19 ini adalah penyakit yang ditularkan akibat virus corona yang dapat menyerang sistem pernapasan manusia. Penularan virus ini dapat melalui droplet, contohnya batuk, bersin, dan juga berbicara. Virus ini ditemukan pertama kali di negara Wuhan pada tahun 2019. Kemudian, virus ini dapat menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat dan juga dalam jangka waktu 1 tahun ini. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menekankan penularan virus tersebut. Di antaranya, masyarakat dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan menggunakan sabun, hand sanitizer, menjaga jarak, memakai masker saat sedang berada di luar rumah, menjauhi keramaian, dan selalu mengonsumsi makanan bergizi, serta istirahat yang cukup. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan mahasiswa dalam mematuhi protokol kesehatan. Penyebab kecilnya yaitu kesadaran mahasiswa maupun masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan juga manfaat dari penelitian kami. Tujuan dari penelitian kami adalah untuk melihat tingkat ketaatan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan dalam menjalankan protokol kesehatan di masa COVID-19 di lingkungan asrama. Sedangkan manfaat dari penelitian kami adalah sebagai bahan acuan para pemimpin di asrama seperti Domperen, RA, dan juga PIC dalam melakukan evaluasi dan juga edukasi lebih lanjut mengenai protokol kesehatan di lingkungan asrama kepada anak-anak yang ada di asrama. Selanjutnya yaitu metodologi. Penelitian ini bersifat kuantitatif menggunakan metode survei. Populasi dalam penelitian ini merupakan mahasiswa-mahasiswi angkatan 2019 sebanyak 40 orang yang dipilih menggunakan snowball sampling secara online. Pengumpulan data dilakukan secara online dengan menggunakan kuesioner
yang dibagikan kepada beberapa mahasiswa, kemudian diisi dan dilanjutkan untuk diisi kepada mahasiswa lainnya. Kategori penelitian ini dilakukan berdasarkan nilai rata-rata variabel, diantaranya jenis kelamin, usia, dan suku, untuk menentukan frekuensi dan presentasi pada masing-masing variabel. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah univarian atau statistik deskriptif dengan memberikan data berupa narasi, tabel, distribusi frekuensi, dan presentase. Hasil penelitian diharapkan dapat memenuhi kriteria hasil yang diharapkan dengan tingkatan level ketaatan setiap mahasiswa memenuhi level yang sudah disiapkan peneliti, yaitu tidak taat di antara 10-40%, taat lebih dari 40-70%, dan sangat taat lebih dari 70-100%. Selanjutnya, untuk hasil penelitian kami, di sini kami mengambil responden kami dari mahasiswa keperawatan angkatan 2019 sebanyak 40 orang, di mana usia yang tertinggi itu ada usia 19 tahun dan 20 tahun dengan masing-masing 19 orang, dan ada 2 orang berusia 22 tahun. Untuk jenis kelamin, responden kami paling banyak berjenis kelamin perempuan ada 22 orang, dan berjenis kelamin laki-laki ada 18 orang. Responden kami juga berasal dari suku yang berbeda, dengan suku yang tertinggi ada dari Nias sebanyak 8 orang, ada dari Batak sebanyak 7 orang, dari Jawa dan Kupang masing-masing 5 orang, dari Toraja ada 4 orang, dari Dayak ada 3 orang, dan dari Ambon, Luwuk, Palu, Pamona, Jakarta, Kalimantan, Kupang, dan Sorong masing-masing 1 orang. Kemudian untuk hasil dari tingkat ketaatan mahasiswa dalam menjalankan protokol kesehatan, tingkat ketaatan yang tertinggi berasal dari faktor self-efficacy dengan kategori etika batuk atau bersin selama masa pandemi, yaitu sebanyak 100% atau 40 orang. Kemudian untuk perceived barrier dengan kategori jaga jarak minimal 1 meter, ada 97,5% tingkat ketaatannya. Kemudian untuk perceived benefit di kategori 5M anjuran pemerintah ada 95% tingkat ketaatan. Kemudian untuk tingkat ketaatan yang terendah, kami mendapatkan data dari faktor perceived susceptibility, yaitu di kategori social distancing yang mematuhi atau tingkat ketaatannya ada 77,5%. Oke, kita akan masuk ke pembahasan. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat atau mahasiswa dalam mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama itu perceived susceptibility. Di era pandemi ini masih ada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh pemerintah melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan sedemikian rupa. Melalui kebijakan ini, pemerintah mengharapkan kerjasama dengan respon yang baik dari masyarakat. Peraturan ini telah disahkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Pasal 15 Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan perundang-undangan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam perceived benefits. Bentuk ketaatan dari masing-masing individu dalam melaksanakan protokol kesehatan adalah dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan hal ini dilakukan karena individu tersebut tahu bagaimana cara penularan dari virus COVID ini, yang mana jika terpapar, maka akan membahayakan kesehatannya, bahkan dapat menyebabkan kematian. Ketaatan terhadap protokol ini timbul karena kesadaran dan pengetahuan tentang dampak buruk dari virus COVID ini bagi kesehatannya, sehingga masing-masing individu akan berusaha untuk mematuhi protokol ini dengan tujuan agar dapat tetap sehat dan tidak terpapar. Selanjutnya, perceived barriers. Perceived barriers yaitu suatu penilaian dari seseorang tentang hambatan yang ditemui untuk melakukan berbagai aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari. Misalnya, hambatan finansial, hambatan fisik, dan hambatan psikososial.
Nah, hambatan-hambatan ini dapat mempengaruhi individu dalam mematuhi protokol kesehatan, seperti berjabat tangan, menjaga jarak 1 meter, mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker saat berada di luar rumah. Hambatan finansial sangat berpengaruh terhadap kepatuhan seseorang dalam menjalankan protokol kesehatan. Seperti seseorang yang dengan finansial yang rendah akan cenderung sulit untuk mematuhi protokol kesehatan karena mereka akan lebih mengutamakan kebutuhan diri mereka. Kemudian, hambatan fisik juga berpengaruh bagi individu dalam mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak 1 meter, dan menggunakan masker. Kemudian kita lanjut pada pembahasan keempat yang merupakan variabel persif afeksi, di mana variabel ini berkaitan dengan kepercayaan diri suatu individu dengan kemampuannya dapat menentukan bagaimana mereka berperilaku, berpikir, serta bereaksi terhadap segala situasi yang menempa diri mereka. Pada penelitian yang telah kami lakukan, didapati bahwa sebagian besar dari orang-orang yang ada di asrama didapati bahwa hasil yang sangat positif. Hal ini ditunjukkan karena mayoritas dari suatu individu sudah mempunyai tingkat kepercayaan diri dan keyakinan yang sangat tinggi jika mereka menerapkan protokol kesehatan terhadap COVID-19. Kemudian yang kelima dengan variabel cost to action, di mana variabel ini berkaitan dengan ajakan dari orang-orang terdekat dalam mematuhi protokol kesehatan. Mayoritas responden merasa bahwa mereka sudah memiliki banyak dukungan dari orang terdekat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Pada dasarnya, cost to effect ini dilakukan oleh orang terdekat, di mana seseorang yang terdekat itu dapat mempengaruhi dan merubah kebiasaan yang biasanya berupa penolakan sehingga mereka dapat mematuhi berbagai macam protokol yang telah ditetapkan. Berbagai macam pengaruh dapat diperoleh melalui orang terdekat, dapat berupa himbauan, berita, iklan, dan berbagai macam media massa. Selain itu, terdapat cara yang sangat efektif dalam mempengaruhi seseorang melalui pemberikan edukasi keperawatan komunitas. Sehingga melalui edukasi diharapkan para individu dapat memiliki wawasan yang cukup sehingga mereka dapat memiliki pemahaman mengenai COVID-19 dan bagaimana cara mencegah penyakit tersebut. Baik, sekarang saya akan melanjutkan ke pembahasan rumusan masalah yang kedua, yaitu penyebab kecil kesadaran mahasiswa maupun masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Di sini ada 3 hal yang kami bahas, yaitu dimulai dari yang pertama, sikap tidak peduli atau acuh tak acuh dari masyarakat. Masyarakat Indonesia cukup banyak didapati orang yang kurang atau bahkan tidak peduli dengan protokol kesehatan, baik di kalangan orang tua, remaja, juga anak-anak. Salah satu penyebab masyarakat kurang atau bahkan tidak peduli dengan protokol kesehatan itu dikarenakan rendahnya pemahaman dari masyarakat mengenai virus COVID-19 atau nama virusnya itu SARS-CoV-2, dan juga tidak peduli akan kesehatan diri mereka sendiri. Dan yang kedua, itu ketidakpedulian terhadap peraturan. Berbagai macam ketetapan sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan sedemikian rupanya untuk bisa menanggulangi penyebaran atau penularan dari virus ini. Nah, dengan tujuan untuk bisa menekan rentannya penularan, sehingga harapan pemerintah akan penetapan peraturan agar penularan virus pada masyarakat dapat berkurang. Namun beberapa ketetapan dari pemerintah dianggap masyarakat adalah penyelewengan hak-hak yang mereka miliki, sehingga masyarakat seolah-olah tidak peduli dan berusaha untuk melawan berbagai ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang berikut, yang ketiga, yang terakhir, yaitu
tidak konsisten dalam menjalankan protokol kesehatan ini. Ketika ketidakkonsistenan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dapat disebabkan karena pertama tadi sudah disebutkan bahwa minimnya pengetahuan. Yang kedua karena kesulitan individu dalam mengkonsistenkan diri. Dan juga yang paling utama yaitu minimnya kesadaran diri dari masyarakat. Oke, kesimpulannya bahwa dari data-data yang ada di pembahasan, tingkat ketaatan mahasiswa Fakultas Keperawatan PH dalam menjalankan protokol kesehatan di lingkungan asrama didapatkan data tingkat ketaatan dalam menjalankan protokol kesehatan sebesar 100%. Ini presentasi tertingginya itu dalam self-efficacy atau efikasi diri. Tingkat ketaatan terhadap protokol kesehatan yang berikutnya sebesar 97,5% dalam perseverance dari 40 orang peserta responden kami. Yang berikutnya 40 mentaati protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak itu atau menjalankan protokol kesehatan. 77,5% menerapkan social distancing dan physical distancing. 92,5% taat terhadap protokol kesehatan dalam perceived benefits. 100% taat terhadap etika batuk atau bersin. 92,5% taat terhadap protokol kesehatan yang berada di asrama. Dan yang terakhir 85% menegur teman yang tidak taat terhadap protokol kesehatan. Sehingga dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat ketaatan mahasiswa keperawatan UPH dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan asrama, mengingat bahwa di asrama mahasiswa tinggal secara berkelompok, maka diharapkan mahasiswa yang menjadi responden ini dari penelitian kami dapat memberikan contoh dan berkontribusi dalam mempromosikan protokol kesehatan kepada mahasiswa lainnya. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan ialah keyakinan dari individunya sendiri karena terpapar virus COVID. Maka hal inilah yang memicu dia untuk taat terhadap protokol kesehatan. Yang berikutnya, keyakinan individu akan manfaat dan melaksanakan protokol kesehatan. Yang berikutnya, keyakinan individu akan rintangan yang akan dihadapi dalam mengkonsistenkan diri dalam menerapkan protokol kesehatan. Yang berikutnya, keyakinan individu dalam keberhasilan yang didapatkan ketika melaksanakan protokol kesehatan. Syarat yang diberikan dalam mempengaruhi individu agar dapat menerapkan protokol kesehatan. Ini merupakan 5 variabel, penjelasan 5 variabel dari Health Belief Model. Yang berikutnya ini adalah referensi-referensi atau jurnal-jurnal pendukung penelitian kami. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video presentasi jurnal kami. Semoga apa yang telah kami presentasikan bisa bermanfaat juga bagi teman-teman, dan teman-teman jangan lupa untuk bertanya ataupun memberikan saran yang bisa membangun kita untuk berkembang ke depannya. Terima kasih.